Halo Pak Akbar, pemirsa, senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam Momen Stock edisi spesial. Kali ini saya sedang berada di Sarinah Department Store, badan usaha milik negara yang bergerak di sektor retail. Nah, kali ini saya akan berbincang bersama Direktur Retail PT Sarinah Persero untuk mengetahui bagaimana proyeksi Sarinah ke depan. Pemirsa, inilah Momen Stock selengkapnya. Halo, saya Lis Permana Lestari, Direktur Retail PT Sarinah Persero. Saya mengawali karir saya di BUMN tahun 2000 dan memang saya sudah 18 tahun di BUMN. BUMN pertama saya bekerja di PNM, PT Permodalan Nasional Madani, selama 10 tahun. Kemudian saya lanjutkan karir saya di BUMN juga, ACI, Asuransi Ekspor Indonesia. Selama 2 tahun dan saya melanjutkan juga ke asuransi juga, yaitu Askrindo, Asuransi Kredit Indonesia, juga untuk 2 tahun saya berkarir. Dan saya lanjutkan lagi karir saya sebagai Kepala Divisi Penjaminan Bisnis untuk di Jamkrindo, Jaminan Kredit Indonesia, yang juga BUMN. Setelah itu saya mengawali karir saya sebagai direksi di PT Sarinah Persero tahun 2016, yang mana saya sudah memasuki tahun keempat di sini, dan saya mengawali karir sebagai direksi retail Sarinah itu benar-benar memulai dari sesuatu hal yang baru, tetapi tetap saya memiliki passion terhadap pekerjaan ini karena retail is a detail dan saya menyukai hal-hal yang detail, juga berbau fashion. Jadi seperti yang dilihat di sini, saya juga tampilkan produk-produk UMKM, produk-produk Sarinah yang saya pakai juga ini semua produk-produk dari UMKM. Mulai dari jam, kemudian cincin, dan juga gelang dan aksesoris saya ini juga baju semua dari UMKM. Memang saya seperti nyebrang industri. Tadinya saya bekerja di financial institution, tetapi saya mengawali karir sebagai direksi Sarinah di retail industry, yang mana menurut saya challenging karena untuk menjadi direksi wanita di BUMN tantangannya cukup mengasyikkan karena kita dituntut untuk fokus leadership yang kuat, tetapi kita juga tidak lupa untuk merangkul para karyawan, merangkul semua pihak. Apalagi saya di bisnis retail, saya harus tetap menjalin untuk networking, kemudian saya juga harus mendapatkan bisnis, sehingga saya tetap mengedepankan hubungan baik kepada setiap orang, baik karyawan internal maupun eksternal untuk keperluan bisnis. Untuk BUMN ke depan, saya lihat BUMN saat ini cukup bagus untuk perkembangannya, karena BUMN saat ini tidak seperti beberapa puluh tahun sebelumnya, yaitu sangat kaku, tidak dinamis, tidak fleksibel. Saat ini jauh dari suasana seperti itu, karena BUMN saat ini benar-benar fleksibel, kemudian terbuka untuk semua perubahan, dan SDM-nya atau karyawannya itu juga bisa dituntut untuk cepat menyesuaikan dalam perubahan. Jadi saya rasa BUMN saat ini sudah amat sangat berbeda, sangat dinamis, sangat adaptif, dan juga agile terhadap perubahan yang ada dalam bisnis di Indonesia khususnya. Tantangan sebagai direksi atau pimpinan wanita khususnya di BUMN itu sangat challenging dan juga atraktif, saya bisa bilang, karena dimana kita sebagai direksi wanita di BUMN yang biasa kita punya julukan Sri Kandi BUMN itu saat ini tidak lebih dari
20%. Jadi direksi saat ini masih majority dikuasai atau diduduki posisinya oleh laki-laki. Nah, bagaimana saya menyikapi hal ini, di mana ya boleh dikatakan sebagai minoritas, tetapi kita mengedepankan performance dan juga tidak ada perbedaan gender di dalam hal ini apabila kita melakukan sesuatu kepemimpinan yang baik, leadership yang baik. Jadi kita malah perempuan bisa dengan sentuhan hati. Saya selalu bilang dengan tim, bekerjalah dengan hati, bukan perasaan. Beda ya, kalau bekerja dengan perasaan, ntar jatuhnya baper. Tapi ini kita dengan hati. Jadi bagaimana kita menjiwai pekerjaan kita, supaya kita tetap ada soul di dalam melakukan pekerjaan itu, dan kita punya passion untuk make it happen. Apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi ide kita, apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita harus dieksekusi dengan baik. Karena kalau konsep hanya konsep atau ide-ide saja tanpa eksekusi, itu menurut saya tidak ada artinya. Jadi bagaimana cara supaya ide, konsep, dan cita-cita kita untuk bisa kita eksekusi dengan baik, sesuai dengan core business kita, sesuai dengan industri kita, dan sesuai sasaran apa yang akan kita capai. Dan ingat, kita harus fokus dan menyalurkan semua energi untuk membuat sasaran atau tujuan kita itu terjadi. Get things done. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mas Vicky, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih udah diizinin untuk main-main ke Sarinah. Salah satu gedung ikonik di Jakarta. Betul sekali. Ini adalah produk UMKM ya? Iya, ini nih kita lagi benar-benar kita review produknya karena kita memang benar-benar kurasi dengan baik, dan apa yang ada di sini sudah melalui proses kurasi yang tepat. Jadi produk-produk UMKM, tapi produk UMKM yang bagaimana yang terkurasi dengan baik. Betul. Gitu. Ini seperti ini, lucu deh nih Mas. Apa nih, ini rotan, tetapi ini benar-benar dari UKM yang ada di Jogja, yang di Sleman. Jadi kita ini dijual, ini namanya Lunar, tapi ada juga di Jakarta, di Sarinah. Ini benar-benar pengrajin UMKM yang di Sleman, Yogyakarta. Jadi Sarinah merupakan etalase bagi UKM yang memang berkreasi dengan baik, kualitasnya baik. Mereka memiliki kesempatan untuk berjualan di Sarinah. Betul sekali. Gitu. Nah, sebetulnya kurasi yang dilakukan ini juga sebetulnya menjadi trigger untuk UMKM supaya memproduksi barang-barang dengan kualitas yang baik. Ya, betul. Karena dengan demikian secara harga dan segmentasi juga Ya, bisa agak meluas. betul, betul. Oke, sudah hampir 60 tahun Sarinah, Yes, kalau tidak betul salah. Dan sekali, tentu saja Mas dinamikanya Lucky. kita bisa lihat. Iya. Dan bagaimana sebetulnya Sarinah di waktu ke depan ini menjadi satu departemen store Ya. retail modern BUMN yang memang secara kemasan dan segmentasi dan lain sebagainya ini akan ada perubahan yang cukup Ya, signifikan, Bu Lis. pasti. Jadi gini, memang sesuai dengan arahan juga dari Pak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, di mana Sarinah harus menjadi etalase pemasaran produk-produk UMKM Indonesia. Yang tadi yang saya katakan, yang bagaimana yang harus terkurasi dengan baik. Jadi walaupun produk UMKM, tapi coba lihat kita ada kualitasnya bagus, kemudian kuantitasnya apabila ada pemesanan banyak juga siap, dan juga continue. Jadi bisa berkesinambungan kalau misalnya memang ada pesanan dari mancanegara atau dari lokal pasar domestik, tetapi yang memang dalam jumlah besar. Baik, bicara mengenai dinamika dari industri retail ini sangat dinamis dan persaingan juga sangat ketat nih Bu. Gimana cara Sarinah untuk kemudian dapat bertahan di tengah persaingan yang cukup ketat? Ya, memang saat ini seperti kita ketahui tidak hanya di Indonesia aja atau di Sarinah saja, tapi industri retail secara global pun juga sedang mengalami turbulence ya. Bahkan kita tahu lah di beberapa pemberitaan ya, toko A tutup, toko B, which is kita tahu, wah itu kan apa retail besar dan kita masih ada di sini tokonya banyak gitu ya, tapi mereka tumbang.
memang sekarang disruption yang menjadi tumbuhnya digital, kemudian juga lifestyle, perubahan lifestyle orang mungkin ke toko atau ke mall nggak hanya ingin belanja aja, tapi ada kongkonya, ada meeting point, ada komunitas, ada kulineri. Nah itu yang coba kita tampilkan di sini. Nah jadi kiat-kiat Sarinah sih itu kita tetap dalam core bisnis kita yaitu retail dan menyediakan etalase bagi produk-produk UMKM, tetapi yang bagaimana yang terkurasi dengan baik, yang kualitinya bagus, juga untuk tempat hangout atau tempat orang-orang bisa makan, menikmati segala sesuatu yang memang ada ciri khas Indonesia. Betul, ada ciri khas dan juga ada sebuah nilai yang kemudian terus dipertahankan. Ini yang membuat Sarinah sebetulnya punya segmennya sendiri. Oke, tadi saya sempat ngelihat di sini ada sebuah tempat yang kayaknya ini etalase untuk produk-produk kain tenun. Boleh kita main ke sana, Bu? Oke, monggo, Bu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Siap, ini kita masih ada di lantai yang sama, tapi nampaknya temanya berbeda. Ini spot yang mengangkat kain tenun Momere. Betul sekali. Ini kenapa, Bu? Ini kemudian menjadi satu hal yang dietalasekan. Icon ya, oke. Jadi ini tuh benar-benar ceritanya waktu itu Sarinah mengadakan pekan tenun Maumere. Itu kita benar-benar mendatangkan Mama Maumere. Mungkin Mas Wiki pernah tahu nggak yang sempat viral itu loh, Mama Maumere. Nah itu benar-benar asli dari Flores. Ini yang buat si Mama Maumere itu, Mama Marina namanya, dengan komunitasnya, ibu-ibu penenun yang original dari sana. Mereka bawa peralatan langsung dari sana untuk bisa didemokan. Memang kami minta untuk supaya ada yang mendemo biar lebih atraktif kan. Nah ini kainnya saja Mama Maumere itu bisa bikin minimal itu 3-6 bulan untuk bikin satu lembar ini. Jadi waktu mereka ada di sini untuk pameran, alhamdulillah omsetnya bagus karena orang antusias sekali untuk datang dan melihat si Mama Maumere bagaimana menenunnya langsung, dan mereka membeli kain-kainnya itu tanpa ditawar. Baik, ada kontribusi yang betul-betul ingin disampaikan oleh Sarinah kepada UMKM di seluruh Indonesia gitu. Tapi kemudian bisa sangat-sangat maksimal kontribusinya jika ada dukungan stakeholders. Pasti. Nah ini apa yang dijalin, Bu, ke depannya? Atau kemudian apa yang diharapkan supaya memang betul-betul kontribusinya bisa maksimal. Ya, betul Mas. Jadi Sarinah tuh ibaratnya jantung ya. Jadi kita vital tidak hanya untuk secara lokasi kita strategis, tetapi sebenarnya fungsi kita juga strategis. Karena apa? Karena kita menciptakan pasar bagi produk-produk UMKM yang sudah terkurasi. Nah, supaya kita bisa mengalirkan darah kepada mereka, harusnya kami juga bisa dibantu secara total dari sisi mungkin kebijakan pemerintah. Kemudian kalau yang kami harapkan sih kerjasama dan kolaborasi juga dengan kementerian dan lembaga. Contoh misalnya Kemenparekraf. Jadi bagaimana Kementerian Pariwisata itu bisa membuat Sarinah sebagai destinasi wajib bagi para turis. Destinasi mandatori. Betul, mandatory itinerary-nya tuh harus mandatory gitu loh Mas. Nah, kita juga mengharapkan juga, dan memang ada dukungan juga sepertinya dari Pak Menkop, Bapak Teten Mas Duki, untuk bisa berkolaborasi juga dengan Kemenkop UKM supaya kita juga bisa melihat produk-produk dari mereka. Kan juga banyak UKM tuh Mas. Nanti kita yang mengkurasi dan kita yang jual di sini untuk bisa kita pasarkan lebih baik di pasar domestik maupun pasar global. Seberapa intens komunikasinya dengan kementerian ataupun stakeholders UMKM supaya memang betul-betul dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal lagi. Nanti kita akan bahas, tapi kita kayaknya lebih enak sambil duduk-duduk ya Bu Lis. Boleh, di sebelah sana boleh? Monggo.
Ya, Bu Lis, ini kita ada di spot yang menjajakan lah ya produk-produk UMKM. Ini kria-krianya lah, ada meja, kursi dan lain Feel sebagainya. like home ya. Betul sekali, saya kayak di rumah saya. Pengennya ngeteh dan lain sebagainya. Bu Lis, tadi udah disampaikan sebenarnya ada koordinasi lah ya, multi stakeholders antara kementerian dan juga lembaga. Nah, seberapa intens ke depan untuk merealisasikan ya itu tadi Sarinah sebagai salah satu destinasi pariwisata mandatori gitu ya. Betul. Supaya nanti banyak banget turis-turis yang akhirnya bisa membeli produk-produk UKM di sini. Betul, ya. Sebenarnya Mas Wiki, kita untuk yang merapat ke kementerian dan lembaga sudah kita lakukan. Jadi bahkan dari menteri sebelumnya di Kemenpar, dulu masih Kemenpar ya, itu kami sudah bicara bahwa jadikanlah Sarinah sebagai mandatory untuk di dalam itinerary-nya bagi tour and travel ya kan, tour and travel di Indonesia, di Jakarta khususnya, supaya mereka dibawa ke Sarinah untuk melihat dan bahkan membeli produk-produk ini loh, ciri produk Indonesia yang memang budaya Indonesia, art and craft-nya, fashion etniknya, kemudian juga kulinerinya gitu. Nah, untuk yang di dengan Kementerian Koperasi, kita juga kemarin baru-baru ini kita juga ada rapat intens dengan Smesco. Jadi Kementerian Koperasi dan UKM kan punya Smesco tuh. Nah, bagaimana nanti kami berkolaborasi dengan Smesco, mungkin mereka punya produk-produk yang bagus, kita kurasi lagi, jadi best of the best produknya ada di sini untuk kita jual, sehingga kita juga membantu sirkulasi bagi perekonomian Indonesia ya, khususnya si UMKM itu gitu loh Mas. Sebagai badan usaha yang juga dipertahankan adalah bagaimana roda perusahaan dapat terus berputar gitu ya. Tapi bicara mengenai karakteristik dari UMKM sendiri, biasanya dengan keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dan sebagainya, mereka kadang tidak bisa terlalu mempertahankan kuantitas dan juga kualitas. Nah, ini gimana nih cara Sarinah sebagai etalase produk-produk UKM menyampaikan harapannya, dan mungkin ada standar-standar yang ya semuanya mungkin dapat diikuti gitu. Supaya semuanya bisa sama-sama jalan gitu. Betul. Jadi memang kita juga lakukan pendampingan dan pembinaan bagi UMKM-nya itu Mas. Jadi supaya mereka juga aware untuk tetap mempertahankan kualitas yang paling penting tadi yang Mas Wiki bilang, kuantitas kalau misalnya memang ada pemesanan dalam jumlah besar, dan continue. Jadi berkesinambungan kalau misalnya memang pesanannya ada repeat order dan lain sebagainya. Nah, kita juga tetap harus membimbing mereka, membina mereka bagaimana cara membuat konsistensi kualitas produk yang baik, kemudian packaging, kemudian mereka juga kita ajarkan bagaimana untuk memasarkan dengan baik ya. Selain kami juga dari Sarinah juga memang memasarkan produk-produk mereka. Jadi banyak sekali yang memang kita lakukan, tetapi memang Sarinah nggak bisa sendirian. Jadi untuk membina mereka kami juga butuh lembaga-lembaga mungkin sertifikasi ya kan, atau lembaga-lembaga seperti kayak juga BUMN lain, katakanlah misalnya bank-bank besar, Himbara kalau kita bilangnya, itu kan juga ada program untuk menciptakan kredit yang usaha rakyat itu supaya mereka juga bisa mendapatkan pembiayaan yang dapat digunakan untuk modal kerja, tapi juga ada fungsi pembinaannya supaya mereka juga repayment capacity-nya bagus ke bank tersebut. Nah, kami gandeng tuh Mas. Supaya ekosistem usahanya sustainable. Jalan, ya betul. Ini mengenai industri retail ataupun ya industri retail lah ya, ini adalah sebuah industri yang berkaitan dengan lifestyle. Bicara soal lifestyle, ada berkaitan dengan tren gitu. Trennya misalnya ada season-season yang kemudian ada banyak promo dilakukan dan lain sebagainya. Gimana ini juga bisa menjadi salah satu strategi yang mungkin dilakukan oleh Sarinah supaya bisa menggrab pasar-pasar yang ditarget. Betul, pasti. Jadi memang kalau misalnya kita bicara mengenai disruption, perubahan gitu ya, memang retail yang paling berdampak gitu ya. Jadi kita harus coba bikin satu strategi atau kita kembangkan sesuatu yang memang sedang tren. Misalnya yang tadi saya katakan, mungkin nggak hanya cuma buat belanja baju atau art and craft nih di Sarinah, tapi juga bisa menikmati sajian-sajian kuliner Indonesia. Seperti contohnya, ini ada coklatnya ini benar-benar coklat asli Indonesia. Kemudian jamu. Ini jamu yang dikemas juga secara modern, ya kan?
Rosella teh kan kita juga banyak tahu khasiatnya ya. Jadi bisa grab to go, bisa bawa kemudian praktis kemasannya. Juga kopi. Nah, ini kopi luwak, ini asli dari Indonesia, Arabica. Ini favorit yang beli adalah siapa tebak? Siapa? Ibu Dewi Soekarno. Sampai saat ini beliau masih sering kesini karena buat beliau Sarinah adalah ada memorable banget gitu ya. Saya semangat sekali untuk menyampaikan ke pemirsa IDX Channel produk-produk lain yang displaykan di Sarinah. Makanya kita mungkin akan eksplor lagi ke area lain ya. Boleh. Mari kita ke arah sana ya. Ya, kita sudah kembali bergeser di titik lain di Sarinah. Di spot lain ya. Betul sekali. Tadi kita sempat membahas sedikit mengenai disrupsi digital gitu. Nah, secara rencana ke depan Bu Liz nanti akan semaksimal apa Sarinah kemudian memanfaatkan digital platform sebagai media untuk mengetalasekan produk-produk UKM. Oke, kita saat ini memang sudah mempunyai platform digital, Mas Wiki. Kita ada Sarinah Online .store. Kita baru buka sih memang sekitar Desember 2017, which is sangat masih sangat early gitu ya untuk kita sejajarkan dengan marketplace lain. Nah, yang kami lakukan adalah kita berkolaborasi dengan established marketplace seperti yang sudah ada, yang sudah ngetop-ngetop itu kita coba berkolaborasi. Jadi bagaimana kita bisa berjualan ke mereka dengan produk-produk kita, sekaligus kita memperkenalkan juga produk-produk Indonesia. Dan kita juga bekerja sama dengan salah satu marketplace yang ternama juga di Australia, tapi milik Indonesia. Jadi judulnya Indonesia is in your hand. Nah, itu kita masuk ke sana untuk bisa menjualkan produk-produk khas Indonesia gitu. Oke. Bu Liz tidak bisa dipungkiri untuk produk-produk lainnya di luar UMKM ini punya market tersendiri, menjadi satu income kemudian untuk perusahaan. Betul. Gitu. Nah, secara proyeksi kan disampaikan bahwa ini akan sebisa mungkin jadi etalase UMKM gitu. Nah, kedepannya secara porsinya berapa persen untuk produk-produk yang di luar UMKM gitu. Oke, memang kita nggak bisa melepas dari itu juga ya, Mas, karena kan kita juga komersial juga untuk bisa memberikan dividen yang terbaik lah untuk pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN. Kita atur sedemikian rupa supaya produk-produk UMKM ini masih memiliki persentase yang besar. Persentasenya misalnya mayoritas 70% atau 60% itu UMKM, atau bahkan 80%, nanti gradually meningkat 90%, dan bahkan total itu adalah produk UMKM yang kalau misalnya memang kita sudah berhasil membentuk fondasinya dari sekarang dengan baik. Karena kedepannya Sarinah ini selain menjadi etalase yang harus dilakukan oleh Sarinah menjadi etalase produk-produk UMKM yang unggulan, ya. Kemudian kita juga bisa menjadi duty free shop. Jadi nanti turis-turis yang belanja di sini itu bisa refund tax seperti kalau kita belanja di luar negeri. Jadi itu kemudahan bagi turis juga supaya bisa memiliki benefit yang lain gitu ya. Baik, harapan ke depan seperti apa ini? Sekalian statement closing dari Bu Liz. Harapan ke depan untuk Sarinah sih memang kita harus fokus ya ke bisnis, core bisnis kami adalah benar-benar bagaimana memasarkan produk UMKM unggulan, dan kami juga Sarinah tentunya mengharapkan juga ada bantuan dari, bukan bantuan saja tapi support yang benar-benar fully support by government, pemerintah, kemudian juga untuk kementerian-kementerian lain seperti yang tadi saya katakan, mungkin Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Karena mereka ada budayanya juga, jadi benar-benar masih relevan dengan Sarinah. Sukses untuk Sarinah, amin, sukses terima untuk kasih UMKM Mas Indonesia. Vicky, makasih banyak. Terima kasih, banyak. Bu Liz, siap. Saya mau ditemui juga mungkin sama Bu Liz untuk foto-foto. Kita foto-foto yuk. Oke, kita lihat lagi.